Sesi chicken coop kali ini pentingnya untuk manajemen kandang, terutama untuk kalian yang pembesaran ayam kampung ataupun ayam ras, apalagi ayam ras tuh, itu harus diperhatiin benar tentang manajemen kandang. Nah, dari satu pengalamanku yang kemarin itu sempat yang aku bikin video tentang menyatukan ayam buras beda usia, dan di sini dari tes yang aku lakuin di buras karena rearku belum produksi, ini aku akan bagiin ke kalian pentingnya untuk manajemen kandang pembesaran untuk ayam-ayam kalian untuk mortalitas ataupun tingkat kematian itu rendah. Ikutin terus video ini. Oke, untuk ini ya sedikit cerita dari pengalamanku yang kemarin. Karena dari video yang kemarin aku buat itu sebenarnya bukan praktik terbaik untuk pembesaran ya. Untuk pembesaran terutama untuk ayam kampung ataupun manajemen untuk kalian yang memang untuk beternak ayam materi. Ayam materi di sini tentang apa ya, bisa dikata itu untuk materi kita persilangan ke depan. Nah, dari yang kemarin sedikit flashback ke belakang, itu yang kemarin sempat aku pernah bikin video usia 0 dibarengin sama yang usia sudah lebih dari 2 minggu. Itu memang secara fisik dia nggak akan berkelahi karena dia sudah terkondisikan, sudah terbiasa dengan teman-temannya, dan di situ dianggap semuanya teman. Cuma nggak ada kata maaf saat kita memberikan pakan. Nah, ini yang jadi catatan tersendiri. Mungkin kalau dia beda usia masih dia nggak akan berkelahi atau gimana, tapi saat kita memberi pakan secara body yang kecil pasti kalah dengan yang besar. Sedangkan modelnya ayam itu pasti berkompetisi untuk makan, walaupun jatahnya itu ada dan buat mereka semua, tapi pasti jiwa kompetisinya kayak ini semuanya kayak buat aku gitu, kayak gitu pasti ada. Nah, solusinya untuk kalian yang pembesaran, terutama buat kalian yang memang benar-benar niat untuk riset dalam artian membuat materi persilangan, itu nggak semudah yang dipikir orang-orang ya, asal cross itu enggak. Semuanya ada skemanya, semuanya ada prasyaratnya. Kalian tinggal milih standarisasi yang dari Kementan ataupun dari luar, yang dari USDA ya, itu lebih ketat lagi. Nah, ini yang dari sepengalaman aku pribadi itu yang paling bener ya, kayak yang kemarin sempat di sharing di peternak layar mandiri ya, mengenai manajemen kandang usia 0 sampai 7 itu harus dipisah. Terus kalau misal itu dari indukan yang dari mengeram ya, ini kita ambil dari indukan yang kita menetaskan telur dari indukannya yang dierami. Itu kita harus mempunyai kandang box usia 0 sampai 2 hari. Itu berfungsinya nanti buat apa? Buat hatchery. Hatchery itu hatcher. Kalau bahasanya itu hatcher ya. Itu kalau misal nanti kita diberi rezeki, kita bisa beli telur mesin tetas, itu kita langsung pisahin saat usia telur itu 18 hari. Dan
kalaupun toh dierami kan kadang kan enggak sama kan, maksudnya netasnya juga enggak sama, karena kalau lebih dari 24 jam indukan sama anakannya sudah mulai kenal tuh di situ. Makanya kita harus antisipasi, kita harus cepat-cepat kalau sudah bulu kering dari indukannya kita pisah. Itu fungsinya hatcher. Satu ya. Yang kedua, usia 2 hari sampai seminggu. Itu harus kita sampai 2 minggu kita harus punya kandang sendiri. Terus usia 2 minggu sampai usia 1 bulan kita harus juga punya kandang sendiri. Nah, usia 1 bulan sampai 3 bulan, 3 bulan ya, berarti berapa minggu? 12 minggu. Ya kan? 4 kali 3, 12 minggu. Itu kita juga mempunyai kandang sendiri. Jangan langsung kita semi umbaran atau kita dikolonikan. Karena sepengalaman saya pribadi yang kemarin itu mungkin toh masih hidup ya, itu apalagi ayam kampung yang bodinya kecil kan, itu musuhnya satu. Di sini nggak ada, ya ada mencawa, ada ular juga ada, cuma yang masuk ke rumah itu pasti yang menjadi musuh utamanya apa? Tikus. Tikus itu perlu diwaspadai, soalnya tikus kan di perkotaan, di pedesaan ada kan, karena di sini juga sudah semi perkotaan, walaupun ini kota Semarang ya, tapi masih di pinggiran kota, tapi sudah mulai padat penduduk, itu tikus pasti ada. Itu makanya untuk efektivitas kandang box ataupun yang semi umbaran, lebih efektif mana untuk anak-anak ayam kita? Kalau aku pribadi memilih box brooder. Karena apa? Satu, yaitu tadi box brooder yang rapat ya, maksudnya rapat dan juga pastinya ada ventilasi udaranya dan disesuaikan sama usianya. Nanti mungkin aku akan contohin ke kalian, karena di sini juga aku masih memanfaatkan apa yang ada dulu untuk aku berkembang. Di situ nanti aku akan selalu update perkembangan dari usahaku yang di Peratayan Tani Ternak Rumahan ini. Nah, jadi yang perlu diperhatiin yaitu tadi manajemen kandangnya. Kita harus punya hatcher. Yang kedua, brooder usia 2 hari sampai seminggu, berarti 2 ya. Terus tambah lagi 1 usia 2 minggu sampai 1 bulan, terus usia 1 bulan sampai 3 bulan. Yang usia 1 sampai 3 bulan itu bebas kondisional. Kalian mau pisah per usianya tergantung dari populasi yang kalian besarkan. Nah, beda cerita lagi dengan model kita pembesaran untuk broiler ya. Untuk broiler beda lagi, karena kita kan beli bibit tuh di situ. Dan itu pasti sudah satu usia, seragam satu usia semuanya. Itu beda lagi. Beda lagi. Ini yang aku bicarain tentang buras dan juga ayam ras ataupun untuk yang materi yang kita breeding dari telur yang kita tetaskan. Entah itu dieramkan ataupun yang dimasukin telur tetas. Oke, ini dari sharing pengalamanku, dan ini juga tepat di tanggal 1 Ramadan 2024 ini ya. Ini aku bikin video tanggal 12 karena aku kira ini sebenarnya footage dan judul itu sudah jadi, gambarnya sudah jadi, tak pikir itu footage-nya sudah ada, ternyata belum. Ini terpaksa aku harus bikin ini. Dan semoga ini dimengerti dan bermanfaat bagi kalian. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Berternak dengan riang, bertani dengan senang. Thank you. Assalamualaikum.